sini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah komputer di dunia. Pada tahun 1822, komputer pertama kali ditemukan oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Charles Babbage dikenal sebagai bapak komputer. Ia mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analitikal. Dan sekarang, desain ini menjadi basis kerangka desain komputer, di mana alat yang dipakai ini untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Secara garis besar, komputer terbagi dalam 5 generasi. Komputer generasi pertama pada tahun 1941 sampai 1959. Komputer pertama ini menggunakan tabung vakum sebagai elemen pertama. Sejak terjadinya Perang Dunia II, negara-negara yang terlibat dalam perang berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3. Perangkat pertama ini ternyata dikembangkan untuk mendesain peluru kendali dan pesawat terbang. Blok sekutu juga membuat kemajuan lain dalam pengembangan kekuatan komputer pada tahun 1943. Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan komputer Colossus yang memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman Nazi. Howard Aiken adalah seorang insinyur Harvard yang bekerja dengan IBM yang didirikan pada tahun 1911. International Business Machine Corporation adalah sebuah perusahaan Amerika Serikat yang memproduksi dan menjual perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Kalkulator tersebut berukuran panjang yang memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. Dengan The Harvard IBM Automatic Sequence Controlled Calculator atau Mark I merupakan komputer relay elektronik. Ia menggunakan sinyal elektromagnetik untuk menggerakkan komponen mekanik. Mesin tersebut beroperasi dengan lambat. Ia membutuhkan 3-5 detik untuk setiap perhitungan dan tidak fleksibel. Perkembangan komputer lain pada masa itu adalah Electronic Numerical Integrator dan komputer, atau biasa yang disebut ENIAC, yang dirancang oleh John Presper Eckert dan John Mauchly atas kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan Universitas Pennsylvania. ENIAC adalah komputer pertama di dunia yang memiliki tinggi 2,4 meter, panjang 30 meter, dan berat 30 ton. Dan terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar dan mengonsumsi daya besar 160 kW. ENIAC merupakan komputer serbaguna yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I. Pada pertengahan 1940-an, John von Neumann bergabung dengan tim Universitas Pennsylvania dalam usaha membangun konsep desain komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Pada tahun 1945, von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau EDVAC dengan sebuah memori untuk menampung program ataupun data. Dan pada tahun 1951, UNIVAC I atau Universal Automatic Computer I yang dibuat di pabrik mesin bisnis asal Amerika Serikat menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann tersebut. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin.
Ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Komputer generasi kedua. Pada tahun 1959 sampai 1965. Komputer generasi kedua ini menggunakan transistor. Pada tahun 1948, transistor ditemukan dan menggantikan tabung vakum di komputer generasi pertama. Pada pertengahan 1950-an, tabung vakum digantikan oleh transistor yang membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien dalam konsumsi daya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stretch dan Prairie Ren membuat komputer bernama Large. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa rakitan atau bahasa assembly. Bahasa rakitan adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman COBOL dan Fortran mulai umum digunakan. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Komputer generasi ketiga. Pada tahun 1965 sampai 1971. Komputer generasi ketiga ini menggunakan Integrated Circuit (IC) atau chip. Komputer generasi ketiga ditandai dengan pengembangan Integrated Circuit dalam pemakaiannya. Transistor menjadikan komputer cepat panas. Hal ini yang mengakibatkan komputer generasi kedua mulai digantikan. Lalu pada 1958, Jack Kilby menciptakan IC atau Integrated Circuit Chip. IC ini adalah kepingan kecil yang dapat menampung berbagai komponen menjadi satu. Jadi, komputer generasi ketiga memiliki ukuran lebih kecil, cepat, dan murah. Walaupun transistor dapat mengungguli tube vakum, akan tetapi transistor menghasilkan panas yang cukup besar, yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian intel komputer. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Pada ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Komputer generasi keempat. Pada tahun 1971 sampai 1980, tabung komputer generasi keempat ini menggunakan mikroprosesor. Intel 4004 merupakan prosesor komputer pertama yang dirancang dan diproduksi oleh produsen chip Intel pada tahun 1971. Orang yang merancang chip tersebut adalah Ted Hoff dan Federico Fagin. Komputer generasi keempat ini memiliki terobosan berupa mikroprosesor yang dapat menyatukan ribuan IC ke dalam sebuah kiping silikon. Komputer generasi pertama yang besarnya bisa menempati seluruh ruangan, sedangkan komputer generasi keempat sudah dapat digenggam manusia. Rancangan aslinya berasal dari perusahaan Jepang yang bernama Busicom.
untuk digunakan pada kalkulator. Produksinya 4004 juga disediakan dengan sebuah chip pendukung, misal ROM program digabung bersama untuk menggunakan alamat program 12 bit 4004 yang mengizinkan akses memori 4 KB dari bus alamat 4 bit bila semua 16 ROM dipasang. Sirkuit 4004 dibuat dari 2300 transistor dan pada tahun berikutnya diikuti oleh mikroprosesor 8 bit pertama, Intel 8008 dengan 3300 transistor, dan Intel 4040, perbaikan dari 4004. Komputer generasi kelima. Pada tahun 1980 sampai sekarang. Komputer personal dari jaringan. Generasi kelima, komputer merujuk pada perkembangan teknologi komputer yang dimulai pada akhir 1980-an hingga awal abad ke-21. Era ini ditandai oleh perubahan signifikan dalam arsitektur komputer, kemajuan besar dalam kapasitas penyimpanan dan pemrosesan data, serta penyebaran internet yang semakin luas. Penggunaan nanoteknologi dan komputer kuantum juga akan merubah penampilan komputer yang kita kenal sebelumnya. Komputer generasi kelima dikembangkan untuk bisa merespons suara bahasa dan mampu belajar secara sadar. Komputer personal semakin populer dengan munculnya IBM PC pada tahun 1981 dan Macintosh pada tahun 1984. Era komputasi pribadi dan perangkat lunak seperti Microsoft Windows menggiring industri ke arah yang lebih akrab dengan pengguna biasa. Hingga pada tahun 1990-an, muncullah internet secara luas, memberikan dorongan besar pada konektivitas dan pertukaran informasi global. Perkembangan teknologi mobile computing mencakup munculnya perangkat seperti PDA, personal digital assistant, laptop, dan ponsel pintar. Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, ponsel pintar dan tablet menjadi semakin umum dan memberikan mobilitas yang lebih besar kepada pengguna. Jadi, kesimpulan tentang materi sejarah komputer dari generasi 1 sampai generasi 5 adalah generasi 1 hingga 5, komputer mencakup perkembangan yang signifikan dalam sejarah teknologi komputer. Generasi 1 dimulai dengan komputer tabung vakum pada 1940-an, seperti ENIAC yang besar dan mahal. Generasi 2 melibatkan penggunaan transistor pada 1950-an, seperti UNIVAC, yang meningkatkan kehandalan dan efisiensi. Pada generasi ketiga, 1960-an, melibatkan penggunaan sirkuit terpadu atau IC yang menghasilkan komputer yang lebih kecil dan lebih efisien. Contohnya IBM. Generasi keempat pada tahun 1970-an, ditandai dengan munculnya mikroprosesor, memungkinkan komputer pribadi dan mini komputer seperti IBM PC. Generasi kelima pada tahun 1980-an hingga sekarang menampilkan perkembangan dalam komputasi paralel dan jaringan, memfasilitasi komunikasi antar komputer. Ini juga mencakup komputer berbasis GUI seperti Macintosh dan Windows, mengubah cara pengguna berinteraksi dengan komputer. Secara keseluruhan, evolusi ini mencerminkan peningkatan ukuran, kecepatan, dan aksesibilitas komputer seiring berjalannya waktu.
Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts, new block.